Jumpa lagi dengan channel hebat konsumen menggugat. Channel yang memberikan tips dan solusi sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share. Jangan lupa tekan ikon lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya, Erison Awe, aktivis perlindungan konsumen dari Sumatera Barat. Akibat tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh deklarator, mobil Anda dirampas oleh pihak ketiga yang bukan para pihak dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Nah, gagalkan lelang eksekusi fidusia dengan menyurati KPKNL atau kantor lelang terkait. Terangkan bahwa Anda tak pernah menyerahkan mobil tersebut secara sukarela dan juga tidak pernah menandatangani surat penyerahan mobil secara sukarela. Sahabat konsumen, sejak dibacakan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi tahun 2020, putusan nomor 18/PUU 17 Romawi _tahun 2019, semakin mempersempit ruang gerak kreditur dan semakin membuat perusahaan pembiayaan tersebut tidak bisa berbuat dan bertindak sewenang-wenang kepada debitur atau konsumen. Sebelumnya, sebagaimana pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, kreditur bisa melakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung apabila debitur melakukan cedera janji. Namun sekarang, tunggu dulu, sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial. Sebab dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Saya tegaskan, dalam eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan kesepakatan kepada kedua pihak antara debitur dan kreditur atau konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan. Artinya, jika tidak ada kesepakatan, debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sahabat konsumen, akibat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud, ternyata juga berimbas kepada perubahan tata cara lelang eksekusi yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK 06/2016, sekarang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK 06
tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Apa keuntungan bagi konsumen? Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tersebut tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang baru ini. Apa keuntungannya bagi konsumen? Keuntungan tergantung dari inisiatif dan kegesitan Anda untuk memperjuangkan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud kembali lagi ke tangan Anda. Namun, sebelum saya terangkan lebih lanjut, mari kita urai apa itu lelang eksekusi. Ya, apa itu lelang eksekusi? Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dikatakan pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 PMK 06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sahabat, ada hal yang baru tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Ada hal yang baru yang menguntungkan tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Salah satu syarat lelang eksekusi objek jaminan fidusia, penjual atau krediatur harus membuat surat pernyataan. Yang menerangkan bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan penjual. Bahwa barang yang akan dilelang berada dalam penguasaan penjual karena telah diserahkan secara sukarela dan debitur mengakui telah terjadi ingkar janji dan telah menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Sahabat konsumen, saya bertanya, apakah betul Anda dengan pihak perusahaan pembiayaan sepakat dan mengakui telah terjadi cedera janji atau wan prestasi? Hebat. Apa betul Anda dengan pihak perusahaan pembiayaan sepakat mengakui telah terjadi cedera janji atau wan prestasi? Dan sebagai debitur atau sebagai konsumen, Anda telah menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut. Agak lucu. Ya, pastikan jawabnya tidak. Mobil atau sepeda motor yang berada di bawah kekuasaan Anda bukankah dirampas? Bukankah dirampas secara paksa oleh pihak ketiga, debt collector yang bekerja untuk kepentingan perusahaan pembiayaan? Jadi, kebanyakan bukan diserahkan secara sukarela, tetapi kendaraan Anda dirampas oleh pihak ketiga, debt collector yang bekerja untuk perusahaan pembiayaan. Dan Anda tak pernah menyerahkan secara sukarela. Juga tidak pernah menandatangani surat penyerahan mobil tersebut. Tidak pernah menandatangani surat penyerahan mobil tersebut. Nah, itu yang harus Anda bantah dan Anda perjuangkan. Ketika pihak perusahaan pembiayaan mendaftarkan mobil Anda ke kantor pelelangan, baik KPK KNL maupun kantor pelelangan lainnya. Bayangkan, kalau Anda tidak menandatangani dan juga tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, tentu data-data yang diberikan sebagai persyaratan lelang eksekusi fidusia data palsu.
baik apakah menandatangani tanda tangan debitur palsu atau orang lain yang disuruh untuk menandatangani. Ya, karena salah satu syarat permohonan pelelangan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2020 yang baru ini, perusahaan pembiayaan atau kreditur harus membuat surat pernyataan. Kerana tanpa adanya surat pernyataan kesepakatan tersebut, lelang jaminan fidusia bisa batal kerana tidak cukup syarat. Contohnya, ketika kreditur mengajukan permohonan lelang eksekusi fidusia dan telah mendapat jadual lelang, namun tanpa diduga debitur melayangkan surat keberatan sehingga lelang tersebut gagal dan jadi batal karena syaratnya tidak tercukupi. Jadi ketika mobil Anda dimasukkan ke jadual pelelangan, langsung surati KPKNL atau balai lelang lainnya. Otomatis kurang syarat dan lelang jadi batal, kata Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Joko Prihanto dalam sosialisasi yang dilakukan secara daring baru-baru ini. Sahabat, lelang itu akhirnya batal karena debitur keberatan karena tidak pernah menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia tersebut dan juga tidak pernah menandatangani surat penyerahan kendaraan bermotor. Terkait masalah tanda tangan tersebut, berita acara serah terima kendaraan tarikan baru-baru ini juga terbongkar ketika saya mendampingi konsumen di Pengadilan Negeri Padang. Hakim kesal dan marah pada kuasa hukum perusahaan pembiayaan yang menyodorkan bukti atau berita acara serah terima mobil atau berita acara serah terima kendaraan tarikan atau yang apalah bunyinya telah ditandatangani oleh debitur, Namun saat itu juga spontanitas debitur sebagai penggugat membantah bahwa dia tidak pernah menandatangani surat berita acara penyerahan mobil yang memang waktu itu debitur setengah dipaksa agar menandatangani surat tersebut, tapi debitur atau konsumen bukan bodoh dan dia tidak menandatangani. Kalau ditandatangani berarti ada bukti bahwa dia telah memberikan dengan secara sukarela objek jaminan fidusia atau mobil yang berada di bawah penguasaannya. Jadi hati-hati ketika tindakan detektor menyikat paksa kendaraan Anda dan Anda dengan berbagai cara dan bujuk rayu disuruh untuk menandatangani dan jangan pernah untuk menandatangani kerana itu adalah jebakan yang akan menerangkan bahwa Anda telah menyerahkan mobil Anda secara sukarela. Usut punya usut, akhirnya Majlis Hakim membuka kedok pihak finance. Ternyata yang menandatangani surat berita acara penyerahan mobil adalah orang lain, bukan debitur sebagai orang yang berhak. Surat penyerahan mobil tersebut ditandatangani oleh orang lain, orang yang dibawa oleh debitur, orang yang dibawa oleh konsumen. Ternyata akibat Pat Gulipat dirangkul, disuruh untuk menandatangani. Jelas Anda terkecoh, pihak perusahaan pembiayaan terkecoh, kayak orang bodoh.
nanti juga akan terungkap permainan tersebut. Ternyata betul di pengadilan terungkap bahwa yang berhak menandatangani tersebut adalah debitur, bro. Yang berhak menandatangani surat penyerahan mobil itu adalah debitur, bukan sopir atau bukan orang lain. Bodoh kali. Sahabat konsumen, sayangnya dalam hal ini panitia pelaksanaan lelang tidak bertanggung jawab atas keabsahan data-data lelang yang diberikan penjual atau yang diberikan perusahaan pembayaran. Ya, panitia pelaksanaan lelang tidak bertanggung jawab. Tentu saja kerana ini banyak tipu-tipuannya, bisa jadi banyak tipuan sehingga itu panitia lelang tidak mau mengambil risiko dan penjual atau kreditur disuruh untuk membuat surat pernyataan yang akan saya bacakan sebentar lagi. Maka sebagaimana pasal 13 ayat 1 huruf A dan B, penjual bertanggung jawab terhadap keabsahan kepemilikan dan atau kewenangan menjual barang-barang dan keabsahan dokumen persyaratan lelang menjual barang mobil tarikan tersebut. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah penjual atau perusahaan pembiayaan tersebut. Sahabat, dimanapun berada, bagaimana kita bisa berharap agar pelaku usaha beretikat baik dalam melakukan usahanya? Bagaimana kita bisa berharap pelaku usaha itu mitra dari debitur atau konsumen? Dan bagaimana kita harus berharap pelaku usaha atau perusahaan pembiayaan akan melakukan edukasi kepada debitur bila melakukan kesalahan? Ya, bagaimana kita harus berharap pihak pelaku usaha itu akan melakukan edukasi kepada debitur yang melakukan kesalahan? Padahal mengedukasi debitur atau membimbing konsumen kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebagaimana dikatakan peraturan otoritas jasa keuangan. Akan saya buktikan, jauh panggang dari api untuk berharap kepada pelaku usaha jasa keuangan atau perusahaan pembiayaan atau kepada pihak finance ataupun pihak leasing yang selama ini kita sebut leasing. Inilah dugaan tipuan 4 gulipat yang akan dimainkan setelah penarikan paksa objek jaminan fidusia, yakni arena lelang eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 tersebut. Inilah yang akan dilakukan, sahabat. Semua persyaratan lelang eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 213 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Dokumen yang harus disampaikan ke panitia lelang adalah surat pernyataan dari penjual. Surat pernyataan dari penjual bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan penjual. Bahwa dalam penguasaan penjual kerana telah diserahkan secara sukarela dan debitur telah sepakat terjadinya wan prestasi serta tidak ada keberatan dari debitur. Kalau barang yang akan dilelang memang dalam penguasaan penjual, dalam penguasaan perusahaan pembiayaan, kenapa tidak? Bukankah barang tersebut hasil dari tindakan penarikan paksa oleh pihak ketiga deklarator yang bekerja untuk kepentingan perusahaan pembiayaan? Tetapi
tidak mungkin debitur telah menyerahkan secara sukarela. Tidak mungkin debitur menyerahkan secara sukarela. Dan debitur telah sepakat terjadinya wan prestasi. Itu debitur yang bodoh atau debitur yang hebat. Bisa menahan emosi dan merelakan kekayaannya diambil oleh pihak lain. Mengenai hal ini, bisa dibuktikan melalui surat berita acara serah terima kendaraan tarikan atau berita acara serah terima mobil. Siapa yang menandatangani, apakah orang lain atau debitur sebagai yang berhak? Selain surat pernyataan dari penjual, harus dilampiri surat pernyataan dari krediator. Syarat lainnya adalah selain surat pernyataan dari penjual yang sebenarnya juga adalah krediatur, tetapi selain surat pernyataan dari penjual harus dilampiri surat pernyataan dari krediatur, yakni pihak finance atau perusahaan pembiayaan selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Jadi pihak panitia lelang tidak bertanggung jawab karena ini permainan ngeri-ngeri sedap. Kemudian juga salinan fotokopi sertifikat jaminan fidusia atau akta jaminan fidusia. Itu beda. Perjanjian Anda buat adalah akta fidusia. Akta fidusia wajib didaftarkan ke kantor fidusia di bawah Kemenkumham. Setelah didaftarkan baru keluar sertifikat fidusia serta surat-surat perjanjian pembiayaan dan lain sebagainya. Sahabat konsumen, jadi waspadai jerat dari pihak deklarator atau jerat dari perusahaan pembiayaan ketika melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia. Anda disuruh untuk menandatangani dengan segala tekanan dan bujuk rayu. Jangan ditandatangani, kerana itu akan membuktikan bahwa Anda telah menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia dan Anda secara sukarela telah menyerahkan mobil yang berada di bawah kekuasaan Anda. Hebat kalau Anda serahkan. Salam.